Selamat datang di YouTube channel Mami Briel. Hai Mamis, ketemu lagi ya di YouTube channel aku Ibu Rumah Tangga dengan satu orang anak untuk kegiatan parenting dan kegiatan sehari-hari. Di video kali ini aku mau berbagi tips sekaligus cara masak untuk ikan salmon agar nggak amis dan tentunya menjadi lahap dan disukai bayi. Di sini bahannya sederhana aja ya Mams, ada jagung, ada tempe, kemudian ada serai, ada bawang merah, bawang putih, terus di sini juga aku siapkan minyak kelapa dan kemudian satu geprek dari serai sendiri. Pertama-tama tempenya itu bisa langsung Mamis potong atau Mamis buat kecil-kecil yang tentunya agar mudah saat dihaluskan. Nah, untuk masak MPASI ini usianya Bebriel udah 10 bulan ya, tapi kalau misalnya menu MPASI ini udah bisa kok Moms dari mulai awal MPASI. Hanya saja tekstur dan jumlahnya disesuaikan ya. Iris kecil bawang merah ini untuk bumbu aromatiknya ya Mam, supaya wangi dan tidak amis. Terus kita juga lanjut ke iris bawang putih kayak gini ya Mams, karena bawang putih juga terkenal menjadi aroma yang kita kenal untuk setiap masakan. Kalau misalnya Mamis mau cincang atau mau chopper juga boleh ya, disesuaikan aja dengan kemampuan dan kesukaannya. Digeprek untuk serai ini aku potong-potong dulu bagi dua, kemudian kita geprek supaya serai itu wanginya bisa menyatu di kuah dan juga makan bayi. Untuk jagung kali ini aku pilih untuk diparut ya Mams. Kenapa? Karena jagung kalau misalnya kita potong-potong kayak gitu biasanya akan masih ada kasar dan jadi untuk biasa kesulitan untuk bayi untuk mengkonsumsi atau bahkan dicerna oleh tubuhnya dia. Jadi kalau misalnya diparut lebih gampang dan warnanya juga cepat meresap kepada masakan kita. Kemudian di sini ada 2 sendok kemudian beras, kemudian aku langsung potong aja juga kunyit. Kalau misalnya kunyitnya ini Mamis mau skip juga nggak apa-apa, tapi kalau misalnya mau ada juga lebih baik karena kunyit sendiri juga termasuk bagian dari bumbu sekaligus rempah yang baik juga untuk masakan dan memberikan aroma pelezat secara alami gitu ya. Nah ini udah selesai, ikan salmonnya juga aku mau langsung potong-potong kecil. Karena memang untuk ikan salmonnya ini nanti takutnya susah untuk dihaluskan atau dicerna oleh bayi. Karena untuk ikan salmonnya juga akan lebih baik lagi kalau misalnya potong kecil-kecil untuk MPASI. Beda ya kalau misalnya kita orang dewasa yang mau makan ikan salmon tentu nggak perlu dibuat kayak gini. Kok kayaknya ribet ya Mams? Oh enggak kok, Mamis simak terus videonya sampai habis. Karena habis ini aku akan merebus air sekitar setengah liter atau sesuai dengan kemampuan Mamis juga ya. Tentu untuk memasak berasnya juga harus dicuci 3 kali. Kalau misal mau cuci 2 kali gimana? Enggak masalah, itu juga sesuai dengan selera dan juga keinginan Mamis. Selesai mencuci beras ini, aku langsung tiriskan menggunakan baskom dan berasnya aku taruh di dalam air yang diisi di panci untuk dimasak. Untuk sekira beras ini aku masaknya ada sekitar lebih kurang adalah 30 menitan ya Mams, atau juga kadang lebih tergantung dari apinya. Kalau misalnya apinya besar ya tentu agak cepat kayak gitu. Nah selanjutnya aku panaskan teflon untuk aku tumis bawang bumbu aromatiknya. Jadi Mamis bisa menggunakan 2 kompor sekaligus ya. Untuk minyak kelapanya jangan lupa 1 sendok makan atau bisa sesuai dengan keinginannya Mamis juga. Yang penting saat menumis itu ada minyak kelapa ataupun minyak lainnya. Nah ini aku langsung tumis ya untuk bawang dan juga kunyitnya. Nah kunyit kok ditumis kayak gitu ya, nggak apa-apa supaya lebih barengan aja sama bawang merah bawang putih dan juga serainya juga bisa ditumis kayak gini. Kalau misalnya nggak ditumis gimana? Iya nggak apa-apa sih, tapi memang alangkah baiknya itu ditumis dulu supaya aromanya itu keluar. Nah ini udah aku tumis, kemudian aku langsung masukkan ikan salmon. Untuk masak ikan salmonnya di teflon kayak gini, ini tuh nggak perlu lama ya Mams, takutnya nanti akan keras. Dan untuk ikan salmonnya juga cukup diorak-arik sementara karena kita akan masak kembali di bubur. Yang penting warna dari kemerahannya itu hilang dan minyak kelapanya bisa meresap ke ikan salmon. Ini adalah kunci supaya tumisnya itu nggak lama, nggak keras juga ikannya,
dan yang penting udah berubah warna dan ini disukai sama bayi. Gimana mamis? Aku seneng banget karena banyak mamis yang komen di video aku anaknya jadi nggak GTM, anaknya berat badannya naik dan anaknya seneng banget gitu ya makan homemade-nya karena dari resep-resep aku. Wah, terima kasih loh mamis yang udah mempraktekkan menu MPASI aku karena di sini aku juga sebenarnya masih belajar ya. Jadi kita sama-sama belajar. Nah dari sekian tadi tahapan langsung aku masukkan jagung dan juga tempenya. Kemudian aku aduk sampai airnya itu berkurang ya mams. Dan kalau udah kayak gini kita bisa langsung masukkan ikan salmon bersama tumisan bumbu-bumbu tadinya. Dan kita bisa tunggu sampai kurang lebih 30 menitan juga bisa. Asalkan apinya itu gak terlalu deras dan gak terlalu kecil. Kalau terlalu deras takutnya gosong, kalau terlalu kecil ternyata lama banget masaknya. Nah ini sambil aku siap sajikan kayak gitu ya. Ini aku sambil main sambil Briel tadi karena dia pengen diajak main karena dia ikutan terus gitu ya. Ini aku bagi untuk menjadi 3 makan, pagi, siang maupun sore. Kalau misalnya mamis nih gak mau ribet masak setiap kali mau makan kayak gitu ya. Jadi memang lebih baiknya kita nyetok kayak gini ya, bisa proporsinya itu sampai 3-4 sendok makan. Tapi disesuaikan lagi ya, mungkin anaknya mau 2 sendok makan aja ya udah gak apa-apa. Nah kalau misalnya udah siap makan pagi, siang, sore itu akan membantu kita untuk pekerjaan rumah lainnya kayak gitu ya mams. Karena aktivitas ibu rumah tangga aku tahu banget gak ada habisnya dalam sehari-hari. Ayo gimana? Komen ya mams. Nah ini udah siap dan ini orangnya udah kesana kemari ya. Tadi masak juga sempat ikut ke dapur. Dan langsung aja aku pakaiin atribut makannya dia. Untuk celemeknya ini juga ada di link deskripsi ya mams. Nah kalau misalnya anaknya udah lahap kayak gini, jadi semangat lagi mau masak besoknya karena ada tanggung jawab gitu ya sebagai ibu untuk bisa memberikan yang terbaik termasuk makanan kepada anak kita. Nah ini tadi tuh sebenarnya lagi video main dan makan, kemudian udah selesai masak, udah suapin anak. Kemudian anaknya juga masih asik main sendiri, jadi aku masih lanjut untuk beres-beres rumah. Nah mams, kalau misalnya mamis ada ide aku sebaiknya bikin konten apa sih? Apakah video vlog-vlog kayak gini atau videonya langsung to the point masak aja? Atau ada saran lain? Karena aku lihat kayaknya kalau misalnya buat sama daily vlog itu kayak sedikit yang nonton. Nah mams, sekian dulu ya video dari aku. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe serta share ke sosial media kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next video. Bye bye.